Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana saya di sini akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah kisah yang dialami oleh Tatang ketika menjadi seorang sopir ambulan. Sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan kematian, yang pastinya walaupun sedikit-sedikit pasti ada sesuatu hal mistis yang dialami. Tapi kita tidak fokus terhadap hal mistis saja, melainkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran atau bisa kita ambil hikmah untuk memperbaiki diri ke depannya. Baiklah, seperti apa cerita dari Tatang kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Bu Yani, salah satu guru SD di Semarang, menempuh jalan singkat, bahkan bisa dikatakan cenderung sesat. 6 bulan lamanya kakinya lumpuh karena sakit kupu-kupu. Dia nampak frustasi dengan kondisi fisiknya belakangan. Dia mendatangi dukun, padahal dukun adalah temannya setan dan iblis. Sekembalinya dari dukun, kakinya pun bisa sembuh dan bisa berjalan lagi. Dia sangat bahagia sekali saat itu. Dia pun memutuskan berangkat mengajar kembali. Semua orang saat itu pun heran. "Bu Yani, udah bisa jalan?" tanya Bu Wi, salah satu guru sekolah tersebut. Ia heran karena Bu Yani sudah 6 bulan izin sakit lumpuh. "Nggih Bu, saya bersyukur udah bisa berjalan lagi." Bu Yani senang sekali bisa berjalan lagi. Ia berjalan dengan rasa bangga tanpa memperdulikan orang sekitar. Loh, bisa jalan lagi?" tanya Pak Yamin. "Iya dong." Bu Yani menjawab pertanyaan Pak Yamin dengan cukup angkuh, karena dukun sempat berbicara tanpa dasar bahwa Pak Yaminlah yang mencelakainya. "Apalah Yamin ini, sok-sokan empati, padahal kau kan yang membuatku 6 bulan lumpuh." Batin Bu Yani menjadi sangat jengkel kepada Pak Yamin, karena sudah tertipu daya oleh omongan dukun. Setelah pagi itu, rasa bahagia Yani sangat tinggi karena bisa berjalan dan mengajar. Sore hari setelahnya sungguh berbeda. Pulang dari mengajar, badannya seperti bergoyang-goyang. Pandangannya kabur seketika. Bu Yani demam tinggi. Ba'da maghrib ia mulai sesak nafas. Kira-kira jam 2 pagi, justru badannya sama sekali tidak bisa digerakkan, dari jari kaki sampai ujung kepala. "Ibu kenapa?" Melihat kondisi Ibu Yani yang semakin parah, Sarah selaku anak sulung beliau bergegas menghubungi Ibu Wi selaku sahabat beliau. Kemudian Sarah menjemput Ibu Dwi di rumahnya di area Timojoyo, Semarang. Sampai di rumah Mbak Yani, Sarah kaget campur takut. Ibunya melakukan tindakan di luar wajar. Tiba-tiba Bu Yani mengaung pelan seperti macan. Mulutnya komat kami tidak jelas. Sementara tangan kakinya yang tadi tak bisa digerakkan, saat itu bisa digerakkan, tapi melakukan gerakan layaknya macan sedang menerkam mangsanya. Sarah dan Hamdan yang panik bertanya kepada Bu Dwi saat itu. "Bu Dwi, ini kenapa ibu saya?" tanya Sarah sambil menangis. "Kami harus bagaimana Bu Dwi?" tanya Hamdan yang merupakan putra bungsu Bu Yani. Bu Dwi yang nampak bingung mendekati Bu Yani sambil memegang badan Bu Yani. Mbak, istighfar Mbak," kata Bu Dwi. Bu Yani malah terus mengaung. Bu Dwi pun memanggil Sarah saat itu. "Mbak Sarah." "Gimana Bu Dwi?" jawab Sarah sambil menghampiri Bu Dwi. "Bapakmu Pak Nartos segera kamu kabari. Ibumu sudah kondisinya seperti ini loh." Sarah diam tak menjawab. Justru Hamdan yang menjawab dengan nada tinggi. "Bapak sudah gak mikirin kita Bu, jangan bahas-bahas lagi." Hamdan marah kepada Bu Dwi. Bu Dwi pun nampak dia mendengar kemarahan Hamdan. Dia baru menyadari kenapa Sarah dan Hamdan memanggilnya malam-malam.
karena yang bisa dipercaya saat itu hanya Bu Dwi, karena suami Bu Yani, Pak Narto, sudah pergi meninggalkan mereka semenjak Bu Yani sakit. Bu Yani kembali mengaum bagi macan, tapi saat itu matanya mulai naik ke atas. Sarah dan Hamdan saat itu hatinya terkoyak dan teriris-iris, perih seperti sariawan diberi garam. Hamdan pun menangis terseduh-seduh, sementara Sarah merangkul Bu Dwi sambil berkata, "Bu, saya dan Dek Hamdan sudah pasrah," ujar Sarah. Bu Dwi tidak tahu kenapa matanya ikut menangis. "Ya Allah, hamba-Mu mohon petunjuk. Al-Fatihah." Lalu dilanjut ayat kursi. Bu Dwi berdoa sambil memejamkan mata. Ketika Bu Dwi memejamkan matanya, tiba-tiba ada bisikan yang memberitahu Bu Dwi dengan suara yang sangat tenang. "Beliau sakaratul maut, buang jimat di lehernya, bimbinglah bersyahadat." Mendapat pesan itu, Bu Dwi mencopot kalung jimat yang ada di leher Bu Yani dan menyerahkannya kepada Sarah. "Mbak Sarah, buang jimat ini ke sungai belakang ya," perintah Bu Dwi dengan nada tinggi. "Enggih Bu," jawab Sarah. Setelah Sarah membuang jimat tersebut ke sungai, Bu Dwi meminta Sarah dan Hamdan untuk mendekat. "Mas, Mbak, kesini nggih," ajak Bu Dwi. Sarah dan Hamdan mendekat dengan rasa sedih. "Kenapa Bu?" tanya Sarah dengan menangis. "Ibu saya ada sesuatu toh Bu," tambah tangis Hamdan. Bu Dwi yang tidak sampai hati dengan Sarah dan Hamdan membimbing syahadat Bu Yani di depan mereka. "Mbak Yani, ikuti saya nggih," kata Bu Dwi pelan-pelan. Namun Bu Yani tidak menjawab, malah mengaung seperti macan. Kali ini matanya putih semua, gerakannya semakin kencang. Sarah dan Hamdan pun memegang tangan dan kaki ibu mereka. Bu, tenang Bu," kata Hamdan dan Sarah. Bu Dwi memulai membimbing syahadat Bu Yani. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ajak Bu Dwi kepada Bu Yani. Namun Bu Yani tampak diam tapi terus mengaung. Bu Dwi pun merasa putus asa, tapi dia mencoba kembali. "Mbak Yani, ikuti saya nggih. Sarah dan Hamdan di sini. Ayo, ikuti saya," kata Bu Dwi memeluk Mbak Yani sambil menangis. Sarah dan Hamdan pun ikut bersama Bu Dwi membimbing ibunya bersyahadat. Bu Yani yang mendengar syahadat kedua kalinya, mata hitamnya kembali muncul, tapi semakin lama semakin melotot. Tiba-tiba matanya merah dan dia memuntahkan sesuatu berwarna hijau bercampur beberapa kelereng berwarna hitam keluar dari mulutnya. "Astagfirullahaladzim." Nampak Bu Yani setelah muntah matanya kembali putih, badannya semakin lemah, melemah sampai akhirnya tak bergerak sama sekali. Suaranya pun tak terdengar lagi. Ibu, panggil Sarah mencoba membangunkan ibunya. Mbak Dwi yang memiliki firasat kurang baik mencoba memegang nadi di tangan Bu Yani. "Mbak Sarah, Mas Hamdan, sabar dan ikhlas ya. Ibu sudah tiada," kata Bu Dwi. Tangis Hamdan sebagai anak bungsu pun pecah sambil memeluk tubuh almarhumah. Sementara Sarah nampak lebih ikhlas, ia mengusap wajah ibunya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Bu." Sarah lantas memeluk Hamdan. "Ibu udah sehat dek, gak sakit kayak dulu lagi. Adik sama mbak harus ikhlas ya, supaya ibu tenang di sana dek." "Iya mbak," jawab Hamdan sambil menangis di pelukan kakaknya. Setelah memberi kabar kepada para tetangga, singkatnya jenazah dimandikan. Nampak di kamar mandi belakang, Bu Dwi dan ibu-ibu kampung memandikan jenazah almarhum Bu Yani. Selesai dimandikan, jenazah dikafani, ditaruh di keranda untuk selanjutnya disolatkan. Saat almarhum hendak disolatkan, Mbak Saras menemui Bu Dwi saat itu. "Bu, insya Allah nanti dikebumikan di Melayu Banyuwangi, tanah kelahiran ibu," kata Mbak Saras.
Gak terlalu jauh toh Mbak? Tanya Bu Dwi. Boten Bu, sudah wasiat ibu pengen dimakamkan di sebelah Mbah Kakung. Ya sudah kalau begitu, keluarga di sana sudah dikabari belum? Udah Bu, di sana ada Mbak Uti dan Bude-Bude. Iya Mbak, yang penting sudah ada yang menyiapkan pemakaman almarhum di sana. Nggih Bu. Hamdan yang melihat Bu Dwi dan Mbak Sarah mengobrol, bergegas menemui mereka. Mbak, Bu, saya sudah pesan ambulan barusan. Info dari pihak rumah sakit jam 10 sampai di sini. Iya Dek, makasih ya, jawab Sarah. Bu Dwi yang mendengar informasi dari Hamdan bertanya pada Sarah. Nanti yang dampingi di ambulan siapa Mbak, Mas? Tanya Bu Dwi. Insya Allah Hamdan Bu, saya bareng rombongan keluarganya Bapak. Bu Dwi yang mendengar Sarah menyebut rombongan keluarga Bapak mencoba bertanya sehalus mungkin pada Hamdan dan Sarah. Mas, maaf banget ya kalau aku salah ngomong. Nuwun sewu banget ya. Bapak sudah tahu ibu meninggal. Hamdan yang mendengar menjawab agak ketus dan keras ke arah Bu Dwi. Tapi Bu Dwi sabar karena memahami kondisi psikologis mereka kepada bapaknya. Saya sudah ngabari Bu Desur sama Om Wardi Bu. Harusnya Bapak juga sudah diberitahu, jawab Hamdan agak ketus dengan nada tinggi. Bu Desur sama Om Wardi itu siapanya Bapak, Mas? Bu Desur kakak kandungnya Bapak, Bu. Kalau Om Wardi adik kandungnya Bapak. Oh alah, iya. Minimal keluarga dari Bapak udah tahu, kata Bu Dwi. Sudah Bu, insya Allah Bu Desur sama Om Wardi nanti juga ikut ke Banyuwangi. Alhamdulillah kalau begitu. Bagus itu. Kalau Bude sama Ommu mau ke sana, jawab Bu Dwi memakai bahasa Jawa. Enggih Bu, sebelum telepon saya kira nggak mau ikut. Alhamdulillah mau, jawab Sarah. Lah iya, alhamdulillah. Bu Dwi yang melihat terik matahari di luar rumah bergegas bertanya pada Sarah. Jam berapa sekarang Mbak? Jam 8:30 Bu. Pelayat tak persilakan masuk dulu yang mau mensolatkan. Enggih Bu. Beberapa pelayat yang hendak mensolatkan almarhumah pun masuk ke dalam ruang tengah. Nampak pula Pak Yamin, teman kantor almarhum Bu Yani datang hendak mensolatkan almarhumah. Yang sabar ya Mbak, insya Allah husnul khotimah, kata Pak Yamin sambil menyalami Mbak Sarah. Nggih Pak, amin ya robbal alamin, jawab Sarah. Selanjutnya Pak Yamin mencoba menyalami Hamdan, putra bungsu almarhumah. Yang sabar ya Mas, insya Allah ibu husnul khotimah, kata Pak Yamin pada Hamdan. Namun Hamdan menangkis salaman dari Pak Yamin. Ia nampak menolak niat baik dari Pak Yamin. Kamu yang sudah mencelakai ibuku, masih sok-sokan berduka, apa maumu? Sarah hanya bisa melihat kemarahan adiknya pada Pak Yamin. Pak Yamin pun berusaha sabar dan memasuki ruang tengah untuk mensolatkan almarhumah. Ketika imam hendak mengucapkan takbir, Bu Dwi mendengar jelas suara orang berteriak. Suara wanita berteriak karena kesakitan berulang beberapa kali. Semakin lama dicari, suaranya semakin jelas, berasal dari keranda jenazah almarhum yang hendak disolatkan. Mosok Mbak Yani masih hidup? Apa yang berteriak itu beliau? Batin Bu Dwi saat itu. Bu Dwi yang takut campur cemas menanyakan kepada Sarah saat itu. Mbak, barusan dengar suara orang teriak gak? Tidak Bu. Bu Dwi pun memilih diam untuk menjaga suasana hati anak-anak almarhum. Imam sholat mulai mensolatkan almarhumah. Hamdan ada di saf depan di sisi sebelah kiri, sementara Pak Yamin ada di saf depan di sisi sebelah kanan. Selesai disolatkan, tercium bau yang sangat kecut, persis bau muntahan orang lanjut usia, tengik campur kecut. Bau apa ini? Tanya seluruh pelayat. Bu Dwi dan Saras yang berada di samping ruang pesolatan pun mencium bau tersebut. Posisi pelayat banyak yang keluar dari ruang tengah, tapi beberapa masih di dalam ruang mencari asal bau tengik tersebut. Pak Yamin yang memiliki insting bau berasal dari keranda mendatangi Bu Dwi dan Sarah. Bu, coba jenengan buka keranda almarhumah. Baunya sepertinya dari sana, ujar Pak Yamin. Bu Dwi dan Sarah pun bergegas membuka keranda almarhumah. Astagfirullahaladzim. Bu Dwi dan Sarah kaget bukan main.
Jantungnya hampir copot. Mata almarhumah sempat terbuka sebentar, tapi tertutup kembali. Di mulut almarhumah keluar muntahan berwarna hijau serta 2 kelereng hitam. Hamdan yang menyaksikan hal tersebut menyadari Pak Yamin malah yang pertama kali menemukan kejanggalan pada almarhum. Marahnya bukan main, emosinya meledak tak terkendali. "Jancok kowe su, kamu apain ibuku?" teriak Hamdan sambil berlari memberikan bogem mentah ke pipi kanan Pak Yamin. Seketika pipi Pak Yamin membiru. Para pelayat, Mbak Sarah serta Bu Dwi berlari memegang badan Hamdan. "Sabar mas, sabar," kata Bu Dwi sambil menangis. Sementara itu Sarah memeluk badan Hamdan. "Dek, sudah dek, sabar dek, kasihan ibu." Para pelayat yang melihat hal tersebut pun meminta Pak Yamin keluar dulu. "Pak Yamin, sampean di luar dulu aja, jangan di sini," minta salah satu pelayat. "Iya mas." Pak Yamin pun keluar dari ruang tengah. Nampak Pak Yamin hanya diam tak membalas atau menjawab apapun. Saat ia hendak keluar dari pintu ruang tengah di mana almarhum disolatkan, Hamdan kembali berteriak kepada Pak Yamin. "Mau apa Min? Yamin, ibuku udah kamu susahin sampai ditinggal bapak. Sudah meninggal masih dibuat cilaka aja. Moga-moga abis ini kamu yang mati Min." Asu, denger apa enggak kamu? Pura-pura budek kamu ya," teriak Hamdan mengamuk tak terbendung. Pak Yamin keluar ditemani beberapa pelayat. Namun Hamdan masih berusaha mengejar dan memukul Pak Yamin kembali. Tatang selaku sopir ambulan dari rumah sakit kebetulan saat itu baru datang di rumah almarhumah. Melihat hal tersebut mengejar dan merangkul badan Hamdan. Tatang yang melihat perilaku Hamdan yang mulai kesetanan meminta bantuan para pelayat menarik badannya ke depan peti almarhumah. "Dan Hamdan, coba lihat wajah ibumu, gak kasihan toh kamu sama ibu," teriak Tatang. Hamdan pun melihat wajah ibunya. "Saat ini roh ibumu mungkin masih menunggu di depan sini. Melihat kamu begini, apa gak malah sedih hatinya?" Hamdan yang mendengar penjelasan Tatang ambruk dan menangis, berlutut meminta maaf pada ibunya. Bu Dwi yang melihat kejadian tadi pun bertanya, "Siapa itu mbak?" "Tatang bu, sahabat Hamdan dari SD. Sekarang kerjanya jadi supir ambulan yang nanti nganterin almarhum ibu ke Banyuwangi. Alhamdulillah, untung pas kebetulan dia datang." "Nggih bu, saya juga bersyukur pas tahu yang ditugaskan oleh rumah sakit itu Tatang." Konflik antara Hamdan dan Pak Yamin belum berujung, tapi alhamdulillah Tatang datang untuk meredam suasana walau sementara. Supir ambulan sudah datang, artinya sebentar lagi almarhumah segera diantarkan ke tujuan. "Semoga setelah ini gak terjadi hal-hal buruk lagi ya Allah," batin Sarah berdoa sebelum almarhumah dibawa ke tempat pemakaman. Para pelayat mulai memikul keranda jenazah Bu Yani sambil mengucap kalimat tauhid. Sementara Sarah terseduh sedih melepaskan almarhum selama-lamanya dari rumah tempat mereka tinggal. Nampak mata Sarah beberapa kali menengok kursi yang biasa dipakai almarhumah untuk membaca koran. Batin Sarah sedih mengingat memori bersama ibunya di sudut rumah tersebut. Sementara Tatang mulai membuka pintu belakang ambulan. Nampak saat itu Hamdan ikut memikul keranda almarhumah di posisi paling depan. Tak terasa air matanya terus mengalir. Ketika Hamdan sedang memikul, terdengar suara keras. Ia pun refleks menengok ke belakang di mana sumber suara berasal. "Waduh, ya Allah!" teriak Tony, salah satu tetangga almarhum yang ikut memikul keranda almarhumah. Badan Tony seketika lemas lunglai. Lehernya tiba-tiba ketarik kesakitan. Sementara itu keranda almarhumah yang dipikul nampak menjadi miring ke sebelah kiri. "Kenapa mas?" tanya Hamdan. "Gak apa-apa Dan, leherku sakit." "Pak Yono, tolong gantiin aku sebentar," kata Tony sambil memegang leher yang sedang kesakitan. Yono pun berganti memikul keranda almarhumah menggantikan Tony. Para pelayat pun melanjutkan memikul keranda almarhumah. Tapi baru beberapa langkah memikul ke depan, Yono berteriak kesakitan. "Waduh, sakit nemen rek." Lengan tangan Yono sebelah kanan terpelanting ke bawah. Ujung keranda almarhumah hampir jatuh ke tanah.
Untung saja keranda almarhum langsung dipegang oleh beberapa pelayat yang berjalan di sampingnya. Saat itu ketika keranda dipikul ke atas kembali, beberapa buah benda menggelinding keluar dari dalam keranda. "Apa itu?" teriak salah satu pelayat ketika melihat 2 buah kelereng hitam menggelinding keluar peti jenazah. Kelereng tersebut berwarna dan berbentuk persis yang dimuntahkan almarhumah saat sakaratul maut dan disolatkan, tapi ukurannya lebih besar, sepintas mirip bola bekel. Sarah yang mengetahui hal tersebut berjalan cepat ke arah keranda untuk memastikan benda apa yang keluar dari keranda. "Ya Allah, kejadian apa lagi ini?" batin Sarah yang melihat 2 kelereng hitam keluar dari keranda almarhumah. Tatang yang memahami mulai ada kecemasan dari pihak keluarga, bergegas mengambil 2 buah kelereng tersebut dan langsung melemparkannya ke tempat sampah. "Udah, nggak usah dipikir mbak. Monggo bapak-bapak, masukkan keranda ke dalam ambulan," ajak Tatang sambil melempar 2 buah kelereng tersebut ke tempat sampah. Keranda bergegas dipikul kembali dan dimasukkan ke dalam ambulan. Selanjutnya, pintu belakang ambulan ditutup oleh Tatang. "Alhamdulillah, udah masuk," batin Tatang setelah memasukkan keranda almarhum ke dalam ambulan. Setelah itu, Tatang masuk ke pintu depan ambulan. Hamdan pun menyusul masuk ke dalam ambulan yang dikendarai oleh Tatang. "Tang," kata Hamdan. "Iya Dan, berangkat sekarang ya?" tanya Tatang. "Monggo Tang," jawab Hamdan. "Siap." Tatang pun mulai menstarter ambulan sambil mulai memasukkan persneling ke gigi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ambulan mulai berjalan bebarengan dengan mobil keluarga yang mengantarkan almarhum juga mulai berjalan. Suara klakson mobil keluarga karena ada sepeda motor yang melintas di depan mobil berbunyi nyaring. Ambulan keluar gang dan mulai melewati jalan besar. Tatang yang merasa ada kedekatan dengan Hamdan dan almarhumah mencoba bertanya saat itu. "Ibu sakit apa Tondan sebelum meninggal?" tanya Tatang. "Nggak sakit apa-apa Tang. Lawang sebetulnya ibu sudah membaik seminggu terakhir Tang. Walaupun kaki beliau lumpuh 6 bulan ini," kata Hamdan. Tatang sempat diam sebentar melihat jalanan sambil menghisap rokoknya. "Lah terus kemarin malam tiba-tiba meninggal, awal ceritanya gimana Dan?" tanya Tatang. "Gini, pagi kemarin itu ibu seketika bisa jalan, tapi malam harinya badannya ngedrop, mengeluh sesak nafas. Kemudian kira-kira jam 2 pagi ibu meninggal Tang," cerita Hamdan sambil meneteskan air mata. Tatang yang mendengar cerita Hamdan kalau Bu Yani sempat bisa berjalan cukup kaget. "Loh, katamu tadi 6 bulan beliau nggak bisa jalan?" tanya Tatang. "Iya Tang, setelah lusa diobatkan, sore harinya beliau bisa jalan." "Diobatkan kemana?" tanya Tatang. "Pengobatan alternatif," jawab Hamdan. Tatang kembali mengambil 1 rokok sambil menyalakan korek. "Model pengobatannya gimana itu Dan?" tanya Tatang. Hamdan diam sesaat, nampak terdengar suaranya menelan ludah sambil menjawab dengan nada pelan. "Kendi kecil airnya dituang ke dalam gelas. Air tadi berisi campuran kelereng dan bunga. Saat itu posisi ibu diminta duduk, kepalanya menengadah ke atas." "Lah terus habis itu diapakan?" tanya Tatang lagi. "Air dalam gelas yang berisi bunga dan kelereng tadi diminumkan pada ibu." Tatang tiba-tiba menginjak rem sambil membuang rokoknya. Ia cukup kaget mendengar cerita Hamdan. "Astagfirullahaladzim, sirik itu Dan," kata Tatang tegas. Hamdan yang mendengar kata Tatang nampak wajahnya malah marah-marah, menjadi diam dengan mulut yang mencucu. Tatang pun memilih diam, tapi setiap beberapa saat tetap menengok ke kiri memperhatikan kondisi batin Hamdan. Saat itu ketika ambulan berbelok ke kiri tajam, Tatang tak sengaja melihat kalung yang dikenakan oleh Hamdan. "Loh, kalung yang dipakai Hamdan kok sama persis kelereng yang aku buang tadi?" batin Tatang prihatin saat itu. Namun Tatang tak berani bertanya karena khawatir respon Hamdan malah marah atau emosi kembali. "Cobalah nanti kalau suasana udah tenang, aku cari tahu pelan-pelan," batin Tatang lagi.
Tidak terasa sudah pukul 6 sore, ambulan pun turun dari eksil tol Grati Pasuruan untuk selanjutnya melalui jalur umum Pasuruan Banyuwangi. Saat keluar dari eksit tol Grati, kebetulan bertepatan dengan azan maghrib yang berkumandang. Saat azan berkumandang, terdengar jelas di telinga Tatang suara seseorang mengetuk pintu belakang ambulan, padahal ambulan posisinya melaju sangat kencang. Tatang sempat menengok ke belakang. Suara apa sih? Batin Tatang saat itu. Dia mencoba mengingat kembali. Pintu belakang, udah kututup rapat, knalpot dan bagian mesin bawah. Barusan sebelum berangkat tak cek sama Pak Zainal, aman kok. Batin Tatang bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian, terdengar kembali suara iqomat dari salah satu masjid di Pasuruan. Kemudian muncul kembali suara seseorang mengetuk pintu ambulan dari belakang, lebih kencang dan frekuensinya lebih sering. Apalagi ini? Batin Tatang sambil mencari asal sumber suara. Semakin dicari, semakin jelas asal suara dari pintu belakang ambulan. Jelas dari pintu belakang, batin Tatang saat itu. Tatang mulai menyadari mulai ada gangguan yang tak biasa, sesuatu yang tidak wajar. Udah nggak wajar ini, merinding ah, berhenti dulu aja. Tatang pun meminta izin pada Hamdan untuk berhenti di masjid. Dan aku izin sholat jamak khosar maghrib isya bentar ya. Jawab Hamdan singkat tak membuka mulut sedikit pun. Tatang sempat merasa heran dengan tanggapan Hamdan. Masih marah ya dia? Batin Tatang bertanya-tanya. Ambulan pun masuk menuju sebuah masjid yang cukup megah di area Grati Pasuruan. Aku sholat dulu bentar ya Dan, izin Tatang. Namun Hamdan tak menjawab, dia hanya diam. Tatang pun bergegas menuju tempat wudhu untuk berwudhu, lalu melaksanakan sholat jamak khosar maghrib isya di serambi masjid Grati Pasuruan. Alhamdulillah udah sholat, tak kembali ke ambulan dulu, batin Tatang saat itu setelah selesai melaksanakan sholat. Tatang membuka pintu depan ambulan dan kembali duduk di kemudi sopir. Nampak Hamdan masih duduk di situ, namun wajahnya tak basah terkena air wudhu. Udah sholat Dan? Tanya Tatang. Namun Hamdan hanya diam tak menjawab sedikit pun. Ia lebih memilih mendengarkan headset sambil terus meneteskan air mata. Kasihan Hamdan, batin Tatang saat itu. Tatang pun memutuskan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Saat ambulan keluar dari Masjid Grati, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas ambulan. Suaranya sungguh kencang, seperti suara batu yang jatuh dari atas. Tatang pun sontak kaget. Apa itu ya Allah? Astagfirullahaladzim, teriak Tatang. Tatang lalu keluar dari ambulan dan menengok bagian atas ambulan. Loh, kok gak ada apa-apa? Jelas ada suara jatuh di atas ambulan, batin Tatang saat itu. Hamdan pun ikut keluar melihat Tatang yang keluar dari ambulan. Ngapain keluar lagi? Ayo, keburu malam. Hamdan ketus dan marah pada Tatang yang keluar ambulan. Ini barusan ada suara sesuatu jatuh di atas ambulan. Kamu gak denger toh? Tanya Tatang. Gak ada suara apa-apa, jawab Hamdan. Lah, mungkin kamu pakai headset kali ya, jadi gak denger? Tanya Tatang kembali. Beneran gak ada? Setelah kamu masuk ambulan, aku lepas headsetnya Tang, jawab Hamdan. Tatang yang masih bingung kejadian apa tadi, memilih masuk ke ambulan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Ambulan kembali berjalan dengan kencang. Saat itu Tatang sengaja mematikan suara sirene untuk memastikan kembali beberapa suara yang tadi didengarnya. Kira-kira jam 9 malam, ambulan sampai di depan Gapura Selamat Datang Kota Situbondo di area Kecamatan Wringin Anom. Saat itu terdengar jelas suara solawat tanpa waton dari Gus Dur. Gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kepyaren donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista
Suara sholawat dari salah satu masjid di Situbondo yang dikumandangkan oleh suara kakek-kakek. Sahdu banget sholawatnya, batin Tatang saat itu. Di tengah-tengah Tatang menikmati suara sholawat, Hamdan berteriak pada Tatang. Tatang, minggir dulu Tang, teriak Hamdan ketakutan. Tatang pun memutuskan untuk meminggirkan ambulan lebih dahulu. Ia berhenti tepat di sebelah timur Mall KDS Situbondo. Hamdan keluar ambulan, berlari menjauh sambil berteriak. Tatang mengejar Hamdan yang berlari keluar ambulan. Dan, ada apa Dan? Tanya Tatang. Hamdan nampak selonjor di trotoar sambil nafasnya ngos-ngosan. Beberapa saat kemudian setelah nafasnya sudah mulai teratur, Hamdan pun mulai bercerita. Suara tangisan dari belakang ambulan Tang, keras banget, seperti tangis orang yang disakiti, kata Hamdan. Tatang yang mendengar cerita Hamdan memberi nasihat pada Hamdan saat itu. Banyak istighfar Dan, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, nasihat dari Tatang. Hamdan hanya mengangguk tak menjawab nasihat Tatang. Ayo lanjut lagi perjalanan. Gak apa-apa wes, tenang aja, kan di dalam sini ada aku. Tatang menenangkan Hamdan sambil merangkulnya, mengajak masuk ke dalam ambulan. Perjalanan membawa almarhumah ke Banyuwangi pun berlanjut. Sekitar pukul 10 malam, ambulan yang dikendarai oleh Tatang mulai memasuki area Baluran, lokasi perbatasan antara Situbondo dengan Banyuwangi. Hamdan tertidur, sementara Tatang masih fokus mengemudi. Sesekali juga dia melihat spion tengah untuk mengamati kondisi di belakang, termasuk kondisi keranda almarhum yang sudah melakukan perjalanan hampir 11 jam. Saat ambulan memasuki area Waduk Bajul Mati, nampak sesuatu melompat dari atas pohon sisi kanan menuju kaca depan ambulan. Astagfirullah! Tatang berteriak kaget. Hamdan yang mendengar hal tersebut ikut terbangun. Ada apa Tang? Tanya Hamdan. Ini barusan ada monyet melompat dari pohon ke kaca depan ambulan. Untung kacanya nggak pecah, jawab Tatang. Walah, jawab Hamdan menanggapi cerita Tatang. Ambulan yang dikendari Tatang tetap melaju kencang. Saat ambulan memasuki area Watu Dodol, tak sengaja Hamdan melihat patung gadrung. Ya Allah, apa itu? Teriak Hamdan kaget. Apa Dan? Tanya Tatang. Mata patung gadrung putih semua, jawab Hamdan menutup mata sambil menunjuk patung gadrung di sisi sebelah kiri. Paling kena cahaya mobil belakang itu Dan. Tatang coba menenangkan hati Hamdan. Mungkin gitu kali ya? Iya, yang tenang Dan, kata Tatang sambil menepuk paha Hamdan. Selang beberapa saat kemudian, Mbak Sarah menghubungi Hamdan. Dek, sampai mana? Tanya Mbak Sarah. Ini hampir masuk ke Gang Melayu Mbak, jawab Hamdan. Iya Dek, ini Mbak sama keluarga udah sampai di rumah Mbak Uti. Alhamdulillah, tenda pelayat dan keperluan lain udah disiapkan Om Warno sama Bule, kata Sarah. Alhamdulillah Mbak, bentar lagi sampai kok, kata Hamdan. Iya Dek, kabari ya kalau udah deket, kata Mbak Sarah saat itu. Nggih Mbak, siap, jawab Hamdan. Tatang pun mulai berbelok ke kanan dari jalan utama Situbondo Banyuwangi menuju jalan Desa Melayu Banyuwangi. Bener ini ya Dan, gangnya? Tanya Tatang memastikan. Iya bener. Fix ini, aku pakai Gmaps lo ini. Tanya Tatang memastikan. Iya Tang, bener. Siap, aku belok dah. Ambulan pun mulai memasuki jalan Desa Melayu, menyusuri jalan kecil penuh bebatuan. Terdengar suara ban mobil ambulan menghantam jalanan berbatu. Dan, ini aku pakai Google Map lo ya. Kalau keliru jalannya tolong diingetin, kata Tatang. Hamdan pun melihat Google Map di HP Tatang, sambil men-scroll membesarkan di handphone Tatang. Udah bener kok itu, ikuti aja udah, instruksi Hamdan. Siap, jawab Tatang. Ketika sampai di pertigaan jalan, Hamdan kembali mendengar suara tangisan perempuan yang tersakiti. Hamdan yang panik memegang kursi Tatang. Dia memejamkan mata. Nampak sekali dia ketakutan. Tang, kamu dengar suara perempuan nangis gak? Suaranya mirip yang tadi waktu di Situbondo, tanya Hamdan. Enggak tuh, kamu coba baca ayat kursi atau surat An-Nas dan minta perlindungan pada Allah, kata Tatang.
Nggak hafal aku, Tang. Aku tuh hafalnya cuma Al-Fatihah, jawab Hamdan. Itu sebisanya kamu aja lah, sambil doa minta perlindungan. Gitu ya, Tang? Iya. Hamdan membaca doa sebisanya, dan alhamdulillah suara tangisan mulai menghilang. Alhamdulillah, suaranya udah gak ada, batin Hamdan sambil mulai membuka mata. Ketika membuka mata, Hamdan melihat ke belakang ambulan. Nampak sesuatu duduk di samping ibu Hamdan. Saat itu refleks dia menengok Tatang. "Pok," Hamdan hendak berucap, tapi mulutnya sulit terbuka. "Apa, Dan?" tanya Tatang sambil melihat pada Hamdan. Hamdan nampak masih melongo diam sambil melihat wajah Tatang. "Pok." Hamdan hendak berucap kembali, tapi mulutnya sulit terbuka. Badannya gemetaran. Tatang yang mulai menyadari ketidakwajaran tersebut memilih menghentikan ambulan. Dan, kata Tatang sambil menepuk badan Hamdan. Hamdan mulai sadar dia sedang dalam pengaruh alam bawah sadarnya. "Pocong!" Hamdan berteriak keras-kerasnya, membuka pintu ambulan, melompat keluar, berguling lalu berlari. Badannya penuh dengan tanah saat itu. Tatang yang mulai menyadari ada ketidakwajaran pada diri Hamdan, lalu mengejar Hamdan menggunakan ambulan sampai dengan posisi ambulan sejajar dengan Hamdan. "Dan, ayo naik, kasihan ibumu, biar segera dimakamkan." Hamdan justru tetap berlari sambil menengok ke arah belakang. Ya Allah Gusti, teriak Hamdan berlari melihat beberapa pocong duduk di ambulan bagian belakang sambil melihat Hamdan. Kedua matanya putih, sama persis dengan yang Hamdan lihat waktu di patung gandrung Watu Dodol. Ini apa ya? Hamdan cemas berlari sampai tak terasa dia jatuh di sebuah jalan sepi. Tatang mengikuti dari belakang Hamdan yang sedang berlari. "Lah, kuburan!" Tatang sontak kaget melihat kuburan di samping jalan kampung kecil tersebut. Hamdan ambruk di depan ambulan, tepatnya di sebelah kuburan. Nampak dia melongo melihat sesuatu di atas pohon. Jelas terlihat oleh Hamdan saat itu ada seekor makhluk gaib berwajah mirip monyet, badannya besar di atas pohon. "Dan," tegur Tatang sambil menepuk punggung Hamdan. Spontan Hamdan kaget sambil melirik ke bagian belakang ambulan, mengecek apakah masih ada sosok pocong tadi di belakang ambulan. Udah gak ada, batin Hamdan lega. Dia pun memberanikan diri kembali masuk ke dalam ambulan. Tatang yang mengetahui hal tersebut kembali ke kemudi sopirnya untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Hamdan kembali berkata, Ya Allah. "Apa, Dan?" tanya Tatang. "Itu ada yang meloncat ke sana sini, Tang," jawab Hamdan sambil menutup mata. Tatang berusaha tidak menggubris omongan Hamdan. Ia lebih memilih membawa ambulan mengikuti arah Google Map. "Lurus, habis ini belok kanan, terus ada pertigaan belok kiri," batin Tatang saat melihat Google Map. Setelah Tatang lurus lalu berbelok ke arah kanan, nampak sebuah danau besar. Di pinggir danau tersebut terdapat jalan kecil yang hanya muat untuk satu mobil saja, tidak muat untuk bersimpangan dua mobil. Astagfirullah. Tatang kaget karena tiba-tiba Google Map mati. Jaringan handphone hilang total. Sementara itu, Hamdan sempat melihat beberapa monyet gaib berputar mengelilingi ambulan. Ya Allah, teriak Hamdan setelah melihat monyet gaib mengelilingi ambulan. Di tengah ketakutannya, Tatang mencoba dengan intuisinya mencoba mengemudikan ambulan menuju rumah duka. Habis belok kanan, lurus, ketemu pertigaan, belok kiri. Batin Tatang saat itu mengingat jalan yang sempat ia lihat di Google Map. Loh, lah kok malah muterin danau terus? Bener lewat sini, Tondan? Tanya Tatang. Seingatku terakhir kesini gak ada danau di sekitar sini, jawab Hamdan. Waduh, batin Tatang. Tatang mulai menyadari situasi ini sudah tidak wajar. Pikirannya buntu. Hanya berdoa sajalah yang bisa Tatang lakukan. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Berikanlah hambamu petunjuk. Al-Fatihah. Tatang berdoa sambil tetap ikhtiar menyupir sekuatnya. Alhamdulillah, setelah berdoa, nampak cahaya pemukiman di ujung danau. Tatang bergegas menuju cahaya tersebut.
Alhamdulillah udah masuk perkampungan warga, Tatang bersyukur. Itu Tang, ke depan lagi, 200 meter udah rumah Bauti, ujar Hamdan. Ambulan pun digeber Tatang menuju rumah duka. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sampai, batin Tatang saat itu. Nampak pihak keluarga dan pelayat sudah menunggu di depan rumah. Tatang membuka pintu belakang ambulan. Kemudian para pelayat dan keluarga termasuk Hamdan ikut memikul keranda tersebut keluar ambulan menuju kuburan yang kira-kira jaraknya 500 meter dari rumah duka. Om Warno selaku adik kandung dari almarhumah menyampaikan rasa terima kasih pada Tatang yang sudah mengantarkan jenazah almarhumah. Terima kasih banyak ya Mas sudah diantar almarhumah ke sini, kata Pak Warno. Sama-sama Pak. Tatang seketika melihat jam tangannya. Loh, kok udah jam 2 pagi? Cerotuk Tatang kaget. Padahal dia mulai masuk ke Gang Melayu dari Jalan Raya Situbondo Banyuwangi pada pukul 12 malam. Om Warno pun bercerita saat itu. Sampean tadi sudah muter kampung ini hampir 3 kali Mas. Saya dan yang lain mencoba panggil berkali-kali. Sampean dan Hamdan diam gak menggubris sama sekali. Hah? Tatang bingung campur kaget mendengar cerita Om Warno. Tepat pukul jam 2 pagi, Pak Budi dan timnya mulai menggali tanah kubur untuk almarhumah Mbak Yani. Sementara para pelayat memikul keranda almarhumah menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Hamdan dan Sarah saat itu nampak lebih tegar. Hati mereka sudah pasrah dan mengikhlaskan apa yang sudah digariskan oleh Gusti Allah. Semoga Ibu husnul khotimah ya Allah, batin Hamdan saat itu melihat tanah liang lahat ibunya mulai dicangkul. Beberapa saat kemudian, rombongan guru-guru dari tempat almarhumah bekerja datang menggunakan mobil sekolah, termasuk Budwi dan Pak Yamin. Budwi dan guru-guru turun dari mobil sekolah menuju tempat pemakaman almarhumah. Saat itu, Pak Yamin dan Budwi berada di posisi paling dekat dengan liang lahat. Hamdan yang melihat kedatangan Pak Yamin, nafasnya menjadi berat, emosinya pun ikut naik. Asu kowe Min, ngapain lagi kamu ikut ke sini? Saat tanah kubur almarhum digali dapat separuh jalan, nampak sesosok gorila hitam muncul kembali di depan pohon. Berdiri mirip gorila hitam besar, bulunya di mana-mana. Kurang ajar, ulah Yamin lagi nih, batin Hamdan saat itu. Hamdan yang hatinya terbutakan kebencian mendatangi Pak Yamin untuk memukulnya. Mau apa sih Min? Ganggu ibuku lagi? Aku nggak ganggu apa-apa Mas, jawab Pak Yamin saat hendak dipukul. Sarah yang mengetahui hal tersebut memegang tangan Hamdan. Dan, sabar, kasihan ibu. Sarah mendinginkan hati Hamdan. Dia nampak mereda, memilih menyendiri di ujung depan tanah kubur almarhumah. Sementara Pak Yamin diminta oleh Budwi untuk menyaksikan pemakaman dari belakang saja bersama guru-guru lainnya. Pak Yamin, sampean kan udah tak kasih tahu toh tadi, di sini aja. Pak Yamin pun mundur ke belakang, berdiri di sekitaran guru-guru yang lain. Saat makam selesai digali dan jenazah dikeluarkan dari dalam keranda, Pak Budi selaku kepala penggali kubur terkejut. Dia kaget melihat sesuatu yang belum pernah mereka alami. Ya Allah, ular kobra. Para pelayat pun langsung melihat dan turut prihatin dengan kejadian tersebut. Ya Allah, apalagi ini? Batin Sarah saat itu. Pak Yamin yang mengetahui hal tersebut tiba-tiba berlari dan melompat ke arah Hamdan sambil memegang leher Hamdan. Bangsat, mau diapain aku? Tanya Hamdan. Semua pelayat pun mencoba memegang badan Pak Yamin. Budwi saat itu ikut cemas. Apa Pak Yamin gak terima dengan perlakuan dan tuduhan Hamdan tadi? Kok sampai marah seperti itu? Batin Budwi. Hamdan dan Pak Yamin sama-sama tersungkur. Hamdan di bawah sementara Pak Yamin di atas memegang lehernya. Hamdan pun tak terima dengan perlakuan Pak Yamin. Dia meludahinya dan berkata kasar pada Pak Yamin. Namun Pak Yamin tetap tak menggubris. Dan seketika dia menarik kalung di leher Hamdan. Lalu Pak Yamin berlari dan membuang ke sungai di samping kuburan. Hamdan yang berdiri memukul Pak Yamin tepat di kepala bagian belakang. Pak Yamin pun menjadi pusing. Badannya sempoyongan. Sarah dan Budwi yang kasihan dengan Pak Yamin yang dipukul bergegas mendatangi Pak Yamin. Jenengan gak apa-apa toh Pak?
Tanya Sarah. Pak Yamin? Bu Dwi memastikan Pak Yamin masih sadar. Pak Yamin dari berdiri menjadi selonjor. Dia menutup matanya, nampak sangat pusing kepalanya. Pelan-pelan dia berbicara ke Sarah dan pelayat lain. Alhamdulillah, jimatnya yang penting sudah lepas dulu, kata Pak Yamin pelan. Maksudnya gimana toh Pak Yamin? Jimat yang dipakai Mas Hamdan. Sarah yang menyadari Hamdan masih menggunakan jimat dari dukun yang sama dengan yang mengobati almarhumah menghampiri Hamdan. Wajah Sarah memerah marah, emosinya naik, lalu menampar wajah Hamdan dengan keras. Sirik itu dek, kamu mau masuk neraka? Sarah memperingatkan sambil menepuk wajah Hamdan dengan keras. Hamdan pun menangis sambil memeluk Sarah. Mbak, dari dulu aku kepengen ibu sama bapak bisa satu rumah kayak dulu lagi. Itu alasan aku pakai kalung itu. Astagfirullah, gak gitu caranya dek. Kita doain tiap sholat, kita berperilaku baik ke bapak ibu. Itu ikhtiar yang benar dek. Pakai kalung itu justru bikin celaka kamu. Iya mbak, jangan ulangi lagi. Alhamdulillah setelah membuang jimat tadi, ular kobra pun menghilang dari makam. Pemakaman pun berjalan dengan lancar. Hamdan juga sudah tidak mengalami gangguan apapun. Tatang yang mengamati kejadian beberapa hari terakhir sempat bingung campur heran. Rasa penasarannya coba dia tanyakan ke Pak Yamin, selaku orang yang membuang jimat Hamdan. Bapak, mohon maaf, saya Tatang, sopir ambulan yang membawa jenazah. Salam kenal Tatang. Iya mas, bagaimana? Tatang pun menceritakan semua kejadian yang dia alami bersama Hamdan ketika di jalan. Hamdan selama perjalanan kemarin sempat mendengar tangis perempuan, melihat pocong sama monyet hitam. Apa karena jimat yang sampean buang tadi ya pak? Tanya Tatang. Pak Yamin pun menceritakan yang sebenarnya. Semua gangguan itu dari dukun mas. Tidak ada hubungannya dengan jasad almarhumah. Maksudnya gimana pak? Semua gangguan makhluk gaib itu mutlak karena iblis peliharaan si dukun. Tatang semakin penasaran dan menanyakan kembali pada Pak Yamin. Bapak tahu semua itu dari mana? Bapaknya Tatang, suami almarhumah itu teman dekat saya dulu mas. Kami satu angkatan dari pondok pesantren yang sama. Terus bagaimana setelah itu pak? Setelah itu Mas Nardi masuk ke kepolisian. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tengah jalan. Ia memutuskan belajar, katanya kejawen. Tapi menurut saya itu perdukunan. Hubungannya apa pak sama jimat yang Anda buang tadi? Dukun yang memberi jimat pada Hamdan dan memasukkan kelereng ke mulut almarhumah sama dengan dukun Pak Nardi, Bapak Hamdan. Bapak kok bisa tahu? Saya kan pernah diberitahu Nardi. Mas tahu bagaimana nasib keluarga dukun tadi? Gak tahu pak, bagaimana? Kedua anaknya di rumah sakit jiwa sampai saat ini. Istrinya meninggal secara tidak wajar. Gak wajar bagaimana pak? Tanya Tatang kembali. Melompat dari gedung lantai 4 mas. Cerita ini saya diberitahu Nardi dulu, jauh hari sebelum dia menikah sama istrinya yang sekarang. Tatang pun mengambil hikmah dari kejadian beberapa waktu terakhir bersama Hamdan, serta cerita-cerita dari Pak Yamin. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Keesokan paginya, Tatang pun beristirahat sejenak sebelum pulang kembali ke Semarang mengendarai mobil ambulannya sendirian. Sedikit cerita bonus dari Tatang. Sore itu di hari Minggu, Tatang mendapat tugas dari Pak Zainal untuk mengambil jenazah di area Tangerang Selatan. Tang, ambil jenazah ke Tangerang, kata Pak Zainal. Tangerang area mana bos? Tanya Tatang. Daerah Ciputat, jawab Pak Zainal. Siap bos. Tatang pun langsung berangkat menuju ke Tangerang. Singkatnya sampai di Karawang kira-kira jam 2 pagi. Tatang mendapat kabar dari rumah sakit andalan. Mas Tatang, nanti jenazah yang panjenengan jemput bernama Yayan ya, meninggal ba'da asar karena kecelakaan. Lokasi rumah sakitnya udah di Sherlock. WA dari Mbak Tia selaku kepala perawat. Siap Mbak Tia, ini udah sampai Karawang, jawab Tatang singkat.
Setelah mendapat kabar tersebut, tidak lupa Mbak Tia mengirimkan KTP almarhum. Ini alamat rumah duka almarhum, Tang. Tatang syok saat membaca KTP almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang meninggal Mas Yayan toh. Mengetahui hal tersebut, Tatang memberi kabar kepada Pak Sulaiman. Assalamualaikum Pak. Lagi sibuk toh jenengan? Tanya Tatang. Enggak Mas, ada apa? Tanya Pak Sulaiman, Bapak Tatang. Pak, ini barusan aku dapat tugas jemput jenazah di Tangerang. Ternyata Mas Yayan, anak mantunya Pak Sugi yang meninggal. Meninggalnya tadi sore karena kecelakaan Pak, kata Tatang. Ya Allah, bener toh ini Mas? Pak Man memastikan lagi. Enggak Pak, bener. Ini nama dan foto KTP Mas Yayan, tetangga kita, jawab Tatang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kasihan yo Mas. Enggak Pak, jawab Tatang. Setelah memberi kabar Pak Sulaiman, Tatang melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat memasuki kota Tangerang, kira-kira pukul 3 pagi, hati Tatang bergejolak tak karuan rasanya. Ada apa ini? Aku posisi sendirian, yang mau aku ambil jenazah almarhum temanku sendiri pula. Belum lagi meninggalnya karena kecelakaan. Hati Tatang mulai ciut, sehingga ia memutuskan berhenti di masjid untuk beristirahat dan sholat terlebih dahulu. Ya Allah, aku harus gimana ini? Tidak tahu kenapa, hati Tatang menjadi ragu. Dia mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat duha. Selesai sholat duha, ia lebih memilih merokok di teras serambi masjid. Ngerokok dulu ah. Pelampiasan Tatang dari ketakutan yang ia alami. Di saat hisapan rokok mendekati akhir, Tatang bersandar ke tembok masjid. Tak sengaja dia melihat sesuatu kaligrafi yang membuat hatinya terhentak. Hidup dan matiku karena Allah. Allah lah satu-satunya yang dapat menolongku. Tatang membaca tulisan itu. Tiba-tiba, badannya seperti ketiban kaleng kongguan yang isinya sudah berganti rengginang. Ia mulai teringat nasihat Bu Sulaiman dan Pak Sulaiman, bapak dan ibunya. Betul juga, sama persis nasihat bapak dan ibu. Hanya Allah penolongku. Tatang pun melanjutkan mengendari ambulan menuju rumah sakit yang ada di Tangerang. Aku niatnya pengen bantu almarhum pulang ke rumah duka. Insya Allah husnul khotimah. Motivasi yang dibangun Tatang saat itu. Ketika sudah sampai di rumah sakit, Tatang bergegas mengambil jenazah di ruang jenazah dibantu oleh Mas Yusuf selaku pengurus jenazah di rumah sakit tersebut. Ambil jenazah atas nama siapa Mas? Tanya Mas Yusuf. Jenazah atas nama Yayan Suhendra Pak, jawab Tatang. Tatang pun memasukkan peti jenazah ke dalam ambulan. Selesai peti jenazah dimasukkan ke ambulan, Tatang membawa ambulan tersebut ke rumah duka. Sampai di rumah duka, keluarga sudah berkumpul menunggu almarhum. Peti jenazah pun dikeluarkan, kemudian disolatkan, tidak lama kemudian langsung dikebumikan. Istri Yayan, Sumarni, menangis terseduh-seduh melihat almarhum dikuburkan dengan kantong warna oranye karena anggota badannya sudah terpisah. Mbak Marni pun menangis sesenggukan di pemakaman. Malam hari setelah almarhum dimakamkan, keluarga melakukan tahlilan selama 7 hari beruntun. Ketika tahlilan hari yang ke-7, ada seorang pria datang menggunakan topi warna hitam, kacamata hitam, serta menggunakan jaket kulit warna hitam. Assalamualaikum, sapa pria itu. Sesaat setelah pria tersebut menyapa peserta tahlilan, dia melepas topi dan kacamatanya. Mbak Marni air matanya banjir sebanjir-banjirnya. Ia segera berlari ke pria itu. Mas Yayan? Mbak Marni memeluk Mas Yayan erat sekali. Semua orang yang datang takziah ketakutan termasuk Tatang. Bukannya udah meninggal? Teriak Pak Taryo tetangga sebelah rumah Yayan persis. Mertua Yayan Pak Sugi pun kaget saat itu. Ini Yayan? Masih hidup? Pak Sugi mengkonfirmasi kembali. Tatang yang menghadiri takziah saat itu menjadi lunglai bingung, campur takut, dan ia langsung menghampiri. Lah, jenazah yang aku jemput di Tangerang kemarin siapa? Tanya Tatang. Yayan yang mendengar semua pertanyaan pelayat pun bingung. Ini semua maksudnya apa ya?
Yayan bingung campur marah, nadanya mulai meninggi. Mbak Marni pun menceritakan apa yang terjadi seminggu terakhir. Kemarin hari Minggu siang, aku ditelepon Polres Tangerang. Info dari kepolisian, sampean meninggal karena kecelakaan, ujar Mbak Marni. Tatang pun melanjutkan cerita Mbak Marni pada Yayan. Nah, kebetulan juga mas, aku dapat tugas kantor jemput jenazah bernama Yayan. Waktu aku lihat di foto KTP yang dikirim kantorku, kok ya nama, wajah, dan alamat persis sampean. Tatang menambahkan cerita Mbak Marni sambil menunjuk foto KTP di handphonenya. Mendengar cerita Mbak Marni dan Tatang, Pak Sogi selaku mertua Yayan blak-blakan menanyakan pada Yayan. Yayan sudah dikubur hari Senin pagi. Terus kamu itu siapa? Jin Korin? Yayan pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu. Aku ini Yayan pak, mantu panjenengan. Ceritanya gini pak, Jumat minggu lalu tasku dijamret orang. Isinya HP, dompet, termasuk KTP ku. Aku belum sempat lapor kehilangan ke polisi waktu itu. Karena masih pusing, uang tersisa untuk hidup bulan ini ada di dompet itu semua. Loh, berarti yang kemarin kita kubur siapa? Tanya Pak Sogi. Mungkin copet atau bandar copet yang mencuri tasku pak, jawab Yayan. Mbak Marni pun turut bertanya saat itu. Lah terus sampean pulang ini dalam rangka apa mas? Tanya Marni. Aku resign dari pekerjaan kemarin, uangku habis, tinggal di dompet yang dicopet. Ini uang pulang naik bis aja aku dikasih temenku. Aku capek habis kecopetan kemarin, mending cari kerjaan seadanya di sini. Yang penting kumpul sama kamu dan anak-anak, jawab Yayan. Mbak Marni dan anak-anak pun memeluk Yayan yang dikira sudah meninggal ternyata masih hidup. Tatang yang masih ada rasa bersalah pada jenazah yang dikubur bertanya pada Yayan. Lah terus gimana ini mas nasib jenazah yang dikubur kemarin? Aku kan salah posisinya, dia belum bertemu keluarganya loh, tanya Tatang. Yayan pun menjawab dengan apa adanya saat itu. Besok pagi kamu sama aku ke kantor polisi aja Tang, kita laporan bareng, kata Yayan. Benar saja, keesokan harinya Tatang dan Yayan laporan ke polisi. Salah satu polisi yang bernama Pak Pardi malah tertawa. Lah kok iso lo, kata Pak Pardi. Ya nggak tahu pak, wong awal saya masuk rumah, saya kira yang meninggal mertua saya. Saya nengok ke kanan, lah kok mertua masih hidup. Terus setelahnya saya ngobrol sama Tatang dan istri. Baru sadar, ternyata acara tahlilan malam itu untuk saya, jawab Yayan. Polisi pun akhirnya melacak dan berhasil menemukan keluarga almarhum yang meninggal. Benar saja, ternyata almarhum bandar copet di Tangerang. Atas dasar keputusan keluarga, jenazah dipindahkan makamnya ke salah satu TPU di Tangerang. Alhamdulillah bukan Tatang yang mengantar jenazah yang sudah dikubur tersebut. Alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang ngantar. Batin Tatang bersyukur. Ia cukup cemas kalau harus mengantar jenazah yang sudah dikubur kembali ke Tangerang. Baiklah, sampai di sini dulu kisah pengalaman dari Tatang ketika menjadi sopir ambulan. Beberapa kisah yang mungkin membuat kita sedih dan beberapa kisah yang dibumbui dengan hal mistis mengiringi perjalanan Tatang sebagai sopir ambulan. Berbagai macam pengalaman Tatang ketika menjadi sopir ambulan mudah-mudahan bisa membuat kita semua sadar ya bahwa kematian itu sangat dekat. Dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari cerita dari Tatang ini. Kebanyakan dari nih. Oke lah, kita lanjut lagi pengalaman Tatang selanjutnya di episode yang akan datang ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan 2 kali ini. Terima kasih yang sudah like, share, dan juga subscribe channel Ada Apa Gerangan. Tuliskan komen juga untuk menunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama, saat ini harus pamit. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.